Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Raifa Ardiansyah dari Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 400 440 3256 573. Baik, di video terakhir ini yang materi ke-13 dan disclaimer tetap belum bisa untuk mengeran dalam ini karena di materi ini adalah kita membuat kalku di VS Code melalui CMake. Oke, apa itu CMake? CMake adalah alat sumber terbuka lintas platform untuk mengelola proses pembangunan build perangkat lunak yang bekerja dengan menghasilkan build sistem asli seperti Makefile atau proyek untuk ide seperti Visual Studio, FS, dan Xcode. Ia berfungsi sebagai meta build sistem yang memungkinkan pengembang menulis konfigurasi build sekali saja. Dalam Simactis teks lalu menghasilkan instruksi build yang sesuai untuk berbagai sistem operasi, yaitu sistem operasinya itu ada Windows, Linux, macOS, dan compiler GCC MSVC. Oke, di sini ada manfaat menggunakan CMake. Yang pertama ada lintas platform, cross platform, yaitu tulis satu konfigurasi, hasilkan build untuk berbagai sistem operasi dan ide Visual Studio, Xcode, dan Eclipse, dan lain-lain. Yang kedua, manajemen proyek kompleks. Mengatur proyek besar menjadi target executable library yang modular, memudahkan pemeliharaan dan pengembangan. Yang ketiga, konfigurasi fleksibel. Memungkinkan penyesuaian opsi kompilasi dan parameter build melalui file CMakeList teks yang sederhana. Yang keempat, manajemen dependensi. Membantu menemukan dan mengintegrasikan pustaka pihak ketiga secara otomatis. Yang kelima, dukungan pengujian. Terintegrasi dengan kerangka kerja pengujian seperti CTest untuk otomatisasi pengujian. Yang keenam, generasi build system berperan sebagai generator membuat build system asli seperti Makefile, Ninja, atau proyek ide untuk kompilasi sebenarnya. Yang ketujuh ada praktik terbaik, yaitu mendorong praktik out of source build yang bersih dan terorganisir. Lanjut, di sini ada toolchain, mungkin toolchain yang digunakan dalam CMake, yaitu compiler tuh .g terus ada GCC, ada celang. Ide itu berguna untuk mengompilasi kode sumber. Yang kedua ada linker .g .id untuk menggabungkan file objek dan pustaka. Yang ketiga ada debugger .g .gbd untuk debugging. Ini tuh sepertinya kayak mengeran juga sekaligus. Yang keempat ada utilitas lain .g .ar, strip. Jadi di sini ada manfaat menggunakan CMake. Coba di sini. Nah, di sini ada fungsi utama CMake. CMake dapat menghasilkan file proyek untuk ide seperti Microsoft Visual Studio, Xcode atau Eclipse CDT, dan scripts build untuk MS Build atau Nmake di Windows. Unix Make di platform mirip Unix seperti Linux, macOS, dan Cigawin, dan Ninja di platform Windows yang mirip Unix dengan menentukan generator untuk alat build khusus virtual. Nah, di CMake ini kebetulan di video ini kebetulan kita pakai Visual Studio, tapi ini kita menggunakan tools di CMake. Nah, sama aja. Oke. Mengapa CMake dibutuhkan dibandingkan Makefile atau IDE? Jadi ada beberapa pertimbangan, yaitu portabilitas. Makefile dan konfigurasi IDE berbeda di tiap platform, sementara CMake menjembatani perbedaan ini.
Fleksibilitas lebih fleksibel daripada hanya menggunakan fitur bawaan ide, memungkinkan kontrol lebih besar atas proses build. Yang ketiga ada standarisasi, menyediakan cara standar untuk mendefinisikan proyek yang lebih mudah dikelola daripada Makefile manual yang bisa menjadi sangat rumit. Nah, di sini ada alasan utama menggunakan CMake adalah untuk kemudahan dan standarisasi pembangunan proyeksi C++ lintas platform. Karena CMake bisa menghasilkan build files seperti Makefile atau proyek Visual Studio dari satu konfigurasi CMake list text. Untuk berbagai sistem operasi Windows, Mac OS Linux, dan IDE mengelola dependensi, mendukung konfigurasi kompleks, serta memfasilitasi modularitas dan pengujian otomatis. CMake menyederhanakan proses yang rumit dengan membuatnya portable dan dapat dikustomisasi, menghilangkan kebutuhan untuk menulis Makefile atau konfigurasi IDE secara manual untuk setiap Berarti bisa dibilang nih si Mac itu membuat hal-hal yang rumit dalam program tuh menjadi lebih apa, si Mac tuh berarti kayak program yang rumit tuh bisa dia sederhanakan dengan membuat portable dan dikustomisasi. Oke, mungkin sampai situ aja di materinya kayak yang tadi. Nah, lanjut kita di ini di si Mac list ini tuh untuk mendapatkannya kita perlu namanya shift ini. Nah, terus kita pencet yang si Mac Quick Start. Nah, setelah itu, nah ini karena emang sudah di-download aja ya. Dan itu ada yang namanya kan untuk men-checklist dua kolom agar bisa keluar menjadi si checklist text. Yang ini tuh adalah program yang untuk namanya kalkulator. Jadi di program kalkulator, di ini tuh kita membuat kalkulator dan ini sudah ada beberapa kesalahan yang termasuk ini. Dan untuk mencoba di run-nya itu masih tetap nggak bisa. Dari sama seperti video-video sebelumnya juga ada codingannya belum ada. Ini mungkin bisa diperhatikan saja untuk codingannya. Kemudian step konsep dan proyek ini itu salah satunya adalah tombol-tombol button di kalkulator yang akan dibuat, cuma karena ini tidak bisa, jadi ya tidak tidak bisa muncul namanya kalkulator ini di dalam codingannya. Ya mungkin sejauh ini cuma segini aja, dan ya mungkin segitu aja dari saya. Mohon maaf jika memang dari video sebelumnya tidak bisa di-coding, tidak bisa di-run karena ada beberapa kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.